Halo teman-teman, kembali lagi di pembelajaran AutoCAD. Nah, kali ini kita akan belajar tentang draw menu dua dimensi di AutoCAD. Nah, di antaranya ada line, polyline, circle, arch, rectangle, polygon, ellipse, hatch, spline, construction line, sama ray. Nah, langsung aja kita buka AutoCAD-nya. Jadi mulai dari awal ya. Buka pakai yang ini template biasa yang udah kita buat template-nya. Selanjutnya pergi ke model. Nah, menu draw itu adanya di home. Di home di bagian kiri atas. Nah, ini kan ada nih kalau di klik panahnya bakal muncul draw selanjutnya. Nah, kita akan belajar menu draw yang ini aja ya. Yang sering atau dominan dipakai. Oke, pertama kita belajar yang line dulu. Nah, line itu ini line atau bisa ketik juga line itu merupakan sebuah garis ya. Garis, nah kita bisa bikin garis lurus atau miring. Biar dia tegak lurus, jangan lupa ini namanya ortho mode. Nah, dia fungsinya buat eh, membuat garis dengan lurus ya, atau tegak lurus. Kita contoh bikin eh, persegi ya, pakai line dengan ukuran 10. Nah, dari sini tuh kan ini kecil nih, ini bisa di zoom dulu. Selanjutnya bisa langsung dilanjut ya, tanpa harus klik line lagi. Bisa dilanjut, masukin ukuran lagi, terus ke sebelah kiri masukin ukurannya 10, terus enter, langsung disambungin. Nah, ini akan menjadi sebuah bentuk persegi ya, dengan line itu. Ya, selanjutnya ada polyline. Nah, polyline itu sama ya kayak line garis, tapi dia terus terhubung. Jadi nggak putus-putus kayak line ini. Nah, ini kan tiap garisnya jadi terputus ya. Kalau pakai polyline dia langsung terhubung. Nah, kita bikin persegi lagi yang sama. Ini ke atas 10, lebarnya 10, bawah 10 lagi, langsung sambungin. Nah, untuk polyline sendiri dia langsung menjadi satu kesatuan garis ya, nggak kepisah kayak di line ini. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya circle atau lingkaran. Nah, di dalam circle ini ada berbagai macam metode pembuatannya ya. Ada yang center radius, center diameter, 2 point, 3 point, tantan radius, terus tantan. Nah, tantan radius itu jadi harus punya patokan dulu ya. Tan itu tangan. Nah, tangan terus nanti masukin radiusnya. Kita belajar mencoba dari yang center radius dulu. Klik center radius, bikin di sini klik, terus masukin radiusnya. Nah, perbedaan radius sama diameter itu dari sininya ya. Kalau radius itu kan ukurannya setengah lingkaran. Jadi dari titik tengah dia cuma ngukur setengahnya. Contoh kita bikin radius 5. Nah, terus selanjutnya kita bikin diameter. Nah, kalau diameter itu dia ukurannya satu lingkaran penuh ya. Kalau tadi radius 5, berarti itu kan setengah lingkarannya ukurannya 5 nih, dari titik tengah sampai sisi lingkaran itu 5. Berarti kalau kedua sisi jadi 10 ya. Jadi kalau radius 5 sama diameter 10 itu ukurannya sama. Nah, ini yang ngebedain cuma dari titik mulainya aja. Maksudnya ukuran dari titik mulainya. Kita coba ukur ya. Nah, ini 10. Yang ini juga 10.
Tapi kalau diukur pakai yang radius, ini radius 5, terus diameter. Nah, ini diameter 10. Tapi radius 5 sama diameter 10 itu sama ya. Oke, selanjutnya ada 2 point. Oke. Kalau 2 point itu biasanya harus ada patokannya dulu ya. Kita pakai patokan yang ini, yang apa namanya? Persegi ini. Coba circle 2 point. Nah, dari sini patokan atas sampai ke garis bawah. Oke, sorry, kita ulangi lagi biar pas. Nah, sampai garis bawah sini. Nah, ini ukurannya 10 ya. Jadi nanti ukurannya itu pakainya yang diameter tuh. Create a circle using the endpoint of the diameter. Ya, nanti jadinya diameter ya. Jadi harus ada 2 patokan. Nah, kalau yang 3 point dia sama aja. Tapi harus 3 patokannya. Sini sama sini. Nah, jadinya kayak gitu. Kalau misalnya bikinnya di sini, itu nggak bisa ya. Jadi patokannya itu harus seperti ada di dalam gini. Oke, coba kita bikin patokan yang ini. Cari titik tengahnya, tapi di sini. Terus lebarnya ke sini. Nah, jadi 1, 2, 3. Patokannya gitu ya. Pakai 3 point. Oke, selanjutnya ada tantan radius. Oke. Nah, ini juga harus ada patokannya nih. Caranya klik patokannya, garis pertama, garis kedua diklik, masukin radiusnya. Contoh kita mau bikin radius 2. Oke, masukin angka 2, enter. Nah, nanti di sini langsung jadi lingkaran dengan ukuran radius 2 mm ya. Atau radius 2. Oke, selanjutnya ada tan. Nah, itu harus ada 3 patokannya nih. Sama kayak 3 point, tapi dia bisa di apa dia pakai di sini tanpa harus klik garis tengahnya atau garis pokoknya yang penting garisnya aja diklik 1, 2, 3. Nah, dia akan jadi lingkaran penuh ya di dalam sini. Oke, yang circle udah. Selanjutnya kita ke ARC atau arch. Nah, kalau arch ini harus butuh bantuan garis ya. Kita bikin di sini garisnya 20. Nah, pertama kita pakai yang 3 point dulu. Nah, itu harus ada titik lengkungnya ya. Jadi kita tambah garis ke bawah sini. RC 3 point. Nah, ini kalau kursornya ditempatin di sini atau diarahin di menunya, dia bakal muncul contoh penggunaannya ya. Oke, kita coba di sini 1, terus 2. Nah, kalau di sini nggak bisa kan ya. Jadi harus ada yang melengkungnya. Coba kita lengkungin ke atas. ARC 3 point. 2, 3. Nah, dia bakal melingkar di luarnya ya. Jadi kalau 3 titik itu titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Nah, coba contoh di sini. Sama di sini kan sama ya kayak tadi. Oke, selanjutnya ada start, center, end. Berarti cari titik buat mulainya,
patokan mulai, terus titik tengah sama titik akhirnya ya. Nih, misal startnya dari sini, nah centernya di sini, end-nya di sini. Nah, itu bakal jadi setengah lingkaran. Kalau end-nya ke bawah, dia bakal ngikutin si lingkaran ini ya. Tuh. Ya kan 90 derajat nih sisanya segini. Nah, coba kalau kita masukin 70 derajat. Nah, dia cuma di sini jadinya. Cara tahunya kita bikin ini terus pakai yang angular. Sorry, ini. Nah, ini 70 derajat ya. Oke. Terus selanjutnya ada start center angel. Nah, ini konsepnya sama. Mulai dari patokan mulainya, terus ke titik tengah, baru masukin angel atau si sudutnya. Nah, contoh sini, start, center, angel, masukin sudutnya. Kalau kesini kan 90 nih, nanti kursornya bisa diarahin kalau mau ke bawah nanti 90-nya itu sisanya, kalau ke atas 90 itu yang dibuatnya hanya sudut 90. Misal sudut 120. Nah, dia bakal ngelebihin ke sini ya. Nah, ini nanti bakal ke sini. Nah, dari sini ke sini itu sudutnya akan 120. Kita lihat. Oke, pas ya. Terus kalau length itu jaraknya start, center, length. Nah, masukin panjangnya nih. Misal panjangnya mau 20. Set. Nah, dia bakal sepanjang garis ini. Nah, kita coba pakai yang diameter ya. Nah, dia bakal 20 ya panjangnya. Terus yang kedua ada start and angel. Nah, ini bedanya dari titik mulai kita langsung ke titik berakhirnya dulu, patokan berakhirnya. Baru masukin sudutnya. Oke, kita buat patokan lagi. Ini ARC, start and angel. Start dari sini, berakhir di sini. Nah, tinggal masukin ininya, si sudutnya. Misal 120. Nah, itu bakal jadi sudut 120 ya. Terus ada direction, itu buat arah start, end-nya di tengah misalnya. Terus tinggal diarahin. Mau ke bawah atau ke atas. Oke, terus yang terakhir start and radius. Berarti masukin radiusnya ya. And radiusnya berapa nih? Misal radiusnya mau 7,5 aja. Masukin. Nah, ini tuh bakal jadi lingkaran dengan radius 7,5 atau 7,5 tuh. Oke ya. Terus kelompok yang terakhir itu ada center, start, end. Nah, ini jadi tentuin titik tengahnya dulu, terus titik mulainya baru end atau berakhirnya ya. Coba pakai garis baru lagi. 10. Terus kita bikin double ya, cobain. Ini 10 lagi. Center, start, end. Oke, jadi harus ada titik tengahnya ya. Kita cari titik tengahnya dulu. Nah, ini pakai center, start, end.
center, start. Nah, baru N-nya mau di mana nih? Apakah di sini atau di sini? Coba di sini ya. Nah, itu bakal lurus sama ini. Ya, tuh dia nantinya akan lurus gini ya. Terus selanjutnya ada center start angle. Nah, ini sama aja ya konsepnya. Nanti tinggal ditarik sudutnya mau berapa. Ini kita coba center start. Nah, tarik sudutnya mau berapa. Nah, coba kalau ininya dimatiin nih. Ya sudutnya akan bebas ya. Kalau kita mau pakai sudut 75 aja, 75 derajat. Nah, tinggal diklik. Nanti 75 itu dari tengah sini sampai ke sini. Nah, sudut ini tuh nanti bakal 75 derajat ya. Yang terakhir ada center start length atau panjangnya center. Titik mulainya di sini. Nah, ini panjangnya tinggal ditarik aja. Ini kan jadinya ke samping sini ya. Bakal kita bikin dari sini center start length. Nah, panjangnya di sini. Misal panjangnya mau 10 aja. Nah, ini nggak bisa ya, karena setengah lingkaran di sini cuma sampai kayaknya sekitar 9, coba 8. Nah, itu panjang dari sini ke sini itu 8 ya. Oke, ARC habis. Selanjutnya itu ada yang namanya rectangle. Nah, rectangle itu bisa bikin persegi atau persegi panjang tanpa harus membuat satu persatu dari sisi setiap sisinya. Jadi klik rectangle, nanti masukin ukurannya, masukinnya 2 kali ya. Pertama itu untuk ukuran dari sisi yang horizontalnya dulu. Misalnya kita mau bikin persegi panjang, itu kan panjangnya itu 2 kalinya dari lebar ya. Berarti misal panjangnya 20. Nah, ini jangan klik enter, tapi kliknya tab. Tab yang ada di keyboard. Tab. Nah, nanti untuk ukuran dari sisi vertikalnya itu kita masukin lagi enter 10. Terus baru di enter. Nah, ini bakal jadi persegi panjang. Jadi harus 2 kali masukin ukuran untuk sisi horizontal sama sisi vertikal. Nah, terus selanjutnya ada poligon. Poligon itu lebih dari 2 sisi ya, dari 4 sisi lah. Ini biasanya dipakai buat bikin persegi 6 atau persegi 8, persegi 5 bisa. Nah, pokoknya lebih dari 4 sisi. Kita klik poligon. Terus yang pertama itu enter number of side. Nah, masukin banyaknya sisi mau berapa. Contoh kita bikin persegi 6. Jadi masukin angka 6. Di enter. Klik di sini. Nah, ini ada 2 pilihan ya. Ada inscribe sama circumscribe. Nah, bedanya itu ada di dalam atau di luar dari lingkaran. Nah, coba kita bikin yang inscribe dulu. Klik. Terus inscribe berarti di dalam lingkaran ya. Jadi kita mau bikin ini 5 aja coba. Ini tuh jadi ukurannya pakainya jari-jari ya, karena dari tengah ke satu sisi doang. 5. Jadi radius, kalau jari-jari itu radius ya. 5 masukin. Nah, sekarang kita bikin satu lagi tapi pakai yang ini di luar lingkaran atau circumscribe. Kita klik, nah masukin. Ini sama 5 juga, coba radiusnya, baru diklik. Nah, circumscribe berarti di luar lingkaran. Nanti selingkarannya kita cek pakai lingkaran yang radius ya. Nah, dari titik tengah bikin radius 5. Nah, bedanya di sini ya. Lihat.
5. Yang satu itu yang circumscribe itu, ini circumscribe, ini apa tadi lupa. Nah, inscribe itu yang ini adalah circumscribe. Inscribe berarti di dalam lingkaran. Kalau circumscribe berarti di luar lingkaran. Nah, segi 6-nya itu ada di luar lingkaran atau di luar dari radiusnya ya. Oke. Selanjutnya ada namanya elips. Nah, ini elips. Itu biasanya buat bikin oval. Di dalam elips juga ada beberapa teknik ya. Pertama dari center dulu. Kita masukin lebarnya dulu, mau horizontal atau vertikal bisa ya. Misal kita mau bikin elips dengan posisi vertikal. Jadi lebar ke atasnya dulu masukin 10. Nah, baru lebar sampingnya. Kalau elips itu kan setengahnya ya, berarti 5. Nah, ini bakal ke sini. Kalau bikinnya lebarnya dulu, nanti tinggal tarik ke atasnya 5. Jadi masukin 2 kali ukuran. Nah, yang axis ini sama ya. Misal kita bikin 10. Terus ininya berarti 2,5. Nah, kalau yang axis N itu dia pakainya diameternya. Jadi dari sini ke sini 10-nya. Tuh. Kalau yang ini 10-nya dari sini ke sini. Nah, bedanya di situ ya. Terus yang terakhir itu ada hatch. Hatch itu buat bikin garis arsir. Nah, contohnya gini nih. Nah, kita mau arsir yang sebelah sini. Klik hatch. Nah, masukin yang ada di sini. Nanti pilih model garis arsirnya. Misal yang ini kotak-kotak. Nah, bakal ada di sini ya. Nanti buat ukurannya bisa di sini nggak ada. Oke, nanti langsung di ini aja. Buat mengakhiri ininya, namanya menu, klik sini, nah, bakal muncul di sini ya, arsir. Oke, bagian yang atas sudah, selanjutnya itu di apa ini? Head sudah, spline ya. Yang ini nomor 9. Oke. Itu adanya di sini. Nah, spline fit sama CV atau control vertices. Itu biasanya dipakai buat menggambar yang estetik-estetik gitulah. Contoh sini kita bikin 10. Nah, terus pengen di garis tengah tapi yang melengkung gitu. Nah, bisa pakai yang ini ya. Sini, 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 sama ke sini. Nah, terus di enter. Sama bisa juga pakai yang spline satunya, yang ini. Sini, ke sini, diklik di sini, lalu titik akhirnya di sini, terus klik enter. Nah, dia bakal kayak yin and yang gitu ya. Nanti sini tinggal kasih lingkaran. Oke, terus selanjutnya ada construction line atau garis konstruksi. Nah, yang ini ya, dia itu sama kayak line biasa, tapi nggak ada ukurannya. Jadi infinity atau tak terhingga ya. Contoh nih, dari sini ke atas, ke bawah. Nah, ini kita bikin garis vertikalnya dulu. Nah, itu dari tengah ke atas sana itu tak terhingga ya. Mau dikecilin atau dibesarin juga bakal tetap terus, nggak ada ujungnya. Nah, terus kalau yang ke samping bisa juga dari sini. Nah, ini ya. Jadi buat patokan itu biasanya digunakan buat patokan.
Nah, terus ada lagi yang satunya itu ray. Nah, itu sama, garisnya tak terhingga tapi cuma satu sisi. Misal nih, kita mau bikin garis horizontal, nah tapi dia cuma ngikutin kursor. Kalau kursornya ke arah kanan, berarti garisnya akan memanjang tak terhingga ke arah kanan. Kalau ke kiri berarti bakal ke kiri, ke atas bakal ke atas, kalau ke bawah bakal ke bawah. Nah, itu ya. Oke, mungkin cukup di sini saja untuk pembelajaran dari menu draw yang ada di AutoCAD dua dimensi ini ya, drafting ini. Dan cukup di sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.